Oke, baik. Selanjutnya akan dibahas mengenai distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data kuantitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif dan kolektif lengkap yang menunjukkan jumlah pengamatan pada setiap kelas. Saling eksklusif artinya setiap data itu harus masuk ke dalam kelas. Sedangkan kolektif lengkap artinya tidak ada data yang tidak masuk ke dalam kelas. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi. Cara ini diperoleh dari buku referensi yang kita gunakan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan jumlah kelas. Kedua, menentukan interval kelas. Kemudian ketiga, menentukan batas kelas. Dan keempat, menghitung data ke dalam kelas-kelas dan menentukan jumlah pengamatan pada setiap kelas. Untuk tahapan yang pertama, kita gunakan aturan perpangkatan 2 untuk menentukan jumlah kelas yang akan dibuat. Nah, kita pilih bilangan terkecil K sedemikian sehingga 2 pangkat K lebih besar dari jumlah pengamatan. Nah, karena data yang dipunya yaitu dataset 4 mengenai keuntungan penjualan kendaraan di Applewood Auto Group, jumlah datanya sebanyak 180. Jadi, N-nya itu sama dengan 180. Sehingga jumlah kelas yang disarankan adalah 8, karena 2 pangkat 8 adalah 256, dan 256 itu lebih dari 180. Nah, mengapa tidak 7? Karena 2 pangkat 7 itu kan 128. Itu belum mencapai 180. Jadi kita tetapkan jumlah kelasnya sebanyak 8. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu menentukan interval kelas. Untuk menentukan interval kelas perlu ditentukan terlebih dahulu nilai minimum dan maksimumnya. Dari keuntungan penjualan diperoleh nilai minimum sebesar 294, sedangkan nilai maksimum sebesar 3292. Ketentuan dalam menentukan interval kelas yaitu kita pilih nilai yang lebih dari atau sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum, lalu hasilnya dibagi jumlah kelas. Ya, jadi 3292 dikurangi 294, hasilnya akan didapat 2998, lalu dibagi dengan 8, hasilnya 374,75. Jadi, interval kelas dipilih yang lebih besar dari atau sama dengan 374,75. Nah, biasanya interval kelas itu dinaikkan menjadi angka yang lebih memudahkan, seperti kelipatan 10 atau 100. Oleh karena itu, di buku referensi ini dipilih 400 yang memenuhi kriteria, dan sudah lebih dari 374,75. Nah, selanjutnya menentukan batas kelas. Batas kelas yang dipilih itu harus jelas, sehingga pengamatan atau data hanya akan masuk ke dalam satu kategori. Jadi ingat bahwa distribusi frekuensi itu kan pengelompokan data kuantitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif dan kolektif lengkap. Jadi, pastikan semua data yang masuk ke dalam kelas-kelas tidak ada yang tertinggal, dan hanya masuk ke dalam satu kelas A, tidak lebih. Nah, karena nilai minimum pada data lampiran itu adalah 294, jadi usahakan masuk ke dalam kelas yang pertama. Sedangkan nilai maksimum sebesar 3292 itu masuk ke dalam kelas terakhir atau kelas ke-8. Jadi dipilih batas bawah kelas pertamanya yaitu 200. Nah, untuk mengetahui apakah nilai maksimum masuk ke dalam kelas terakhir atau tidak, coba kalikan 8 dengan 400. Karena interval kelas yang dipilih di tahapan sebelumnya adalah 400, sedangkan 8 adalah jumlah kelas yang ditentukan sebelumnya pada tahapan pertama. Nah, 8 dikali 400 itu kan sama dengan 3200. Nah, karena batas bawah kelas pertama yaitu 200, maka batas atas kelas terakhir adalah 3400. Jadi, kita ketahui bahwa 3292 yang merupakan nilai maksimum itu akan masuk ke dalam kelas terakhir. Nah, jadi ini adalah kelas-kelas yang dibuat.
200 hingga 600, 600 hingga 1000, 1000 hingga 1400, 1400 hingga 1800, 1800 hingga 2200, 2200 hingga 2600, 2600 hingga 3000, dan 3000 hingga 3400. Nah, selanjutnya tahapan terakhir, yaitu menghitung keuntungan ke dalam kelas-kelas dan menentukan jumlah pengamatan pada setiap kelas. Contohnya, coba kita lihat ya, data pada baris pertama ya, keuntungan penjualan sebesar 1387. Nah, 1387. Nah, 1387 ini masuk ke dalam kelas 1000 hingga 1400 ya. Nah, jadi nanti kita beri tanda di kelas 1000 hingga 1400 ya. Nah, selanjutnya kita lihat data yang kedua, yaitu 1754. Nah, 1754 itu masuk ke dalam kelas 1400 hingga 1800. Jadi kita beri tanda di kelas ini. Ya. Nah, selanjutnya 1817. Nah, 1817 ini masuk ke dalam kelas 1800 hingga 2200. Ya, jadi kita beri tanda. Nah, begitu seterusnya dilakukan hingga data yang ke 180. Ya. Nanti akan diperoleh hasilnya frekuensi kelas 200 hingga 600 adalah 8, 600 hingga 1000 adalah 11, 1000 hingga 1400 adalah 23, 1400 hingga 1800 adalah 38, 1800 hingga 2200 adalah 45, 2200 hingga 2600 adalah 32, 2600 hingga 3000 adalah 19, dan 3000 hingga 3400 adalah 4. Ya, semoga bisa dipahami ya.